Halo Sobat Nusantara, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan bahas tentang gizi buruk pada anak. Tubuh membutuhkan beragam nutrisi mulai dari karbohidrat, protein, serat dan juga vitamin agar bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Nutrisi yang tidak dapat terpenuhi dengan cukup dapat menyebabkan gizi buruk atau kurang gizi pada anak, yang dapat mengganggu kesehatan fisik dan juga mental pada anak. Anak dengan gizi yang buruk dapat menyebabkan perkembangan mental yang buruk dan juga prestasi yang tidak optimal. Maka dari itu, gizi buruk tidak dapat dianggap remeh. Gizi buruk adalah kondisi ketika berat badan lebih rendah dibandingkan tinggi badannya. Anak dengan gizi yang buruk biasanya memiliki kondisi tubuh yang sangat lemah, sehingga berisiko terkena penyakit parah bahkan bisa meninggal dunia. Berdasarkan data WHO, ada sebanyak 13,6 juta anak yang mengalami gizi buruk. Sementara itu, berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2018, ada sebanyak 3,5% atau 8.500 anak di Indonesia mengalami gizi buruk. Kondisi ini umumnya terjadi pada usia balita. Gizi buruk itu berbeda dengan stunting. Gizi buruk ditandai dengan berat badan anak yang terlalu kurus dibandingkan tinggi badannya. Sedangkan stunting ditandai dengan tinggi badan anak yang terlalu pendek dibandingkan dengan standar usianya. Sampai saat ini, Indonesia masih memiliki masalah stunting yang sangat tinggi, terutama pada anak-anak yang tinggal di daerah terpencil. Penyebab utama gizi buruk adalah kurangnya asupan makanan yang bernutrisi sesuai dengan masing-masing kelompok usia anak. Kekurangan asupan makanan ini bisa terjadi karena tidak tersedianya bahan makanan yang berkualitas baik. Selain itu juga, gizi buruk sering disebabkan oleh gangguan penyerapan nutrisi akibat penyakit kronis seperti diare kronis dan juga TBC. Resiko terjadinya gizi buruk pada anak dapat meningkat jika seorang wanita hamil di usia remaja, berpendidikan rendah, mengalami malnutrisi, dan juga hidup dalam kemiskinan. Faktor resiko lain ada pada ibu hamil yang merokok, mengkonsumsi alkohol atau narkoba, terkena penyakit sifilis, HIV, dan juga hepatitis B. Sedangkan faktor resiko yang ada pada anak misalnya terlahir prematur, berat badan lahir rendah, mengalami infeksi kronis atau berulang, berkebutuhan khusus, misalnya cerebral palsy, terlahir dengan kelainan bawaan seperti bibir sumbing, kelainan pada sistem pencernaan, dan juga penyakit jantung bawaan. Selain itu juga, anak yang tinggal di lingkungan dengan sanitasi buruk tidak mendapatkan akses untuk air bersih, dan berpolusi juga beresiko mengalami gizi buruk. Anak dengan gizi buruk akan sangat tampak kurus, keriput, kulit kering, perutnya tampak buncit, tidak aktif bermain, rambutnya mudah rontok, dan juga mengalami gangguan tumbuh kembang. Anak dengan gizi buruk perlu menjalani rawat inap di rumah sakit agar dokter dapat menstabilkan kondisi dan juga tanda-tanda vital pada anak. Gizi buruk bisa dicegah dengan melakukan beberapa upaya seperti yang pertama, memberikan makanan yang bergizi lengkap dan juga seimbang sesuai dengan kebutuhan anak. Yang kedua, menerapkan pola asuh yang baik. Yang ketiga, memberikan ASI eksklusif hingga usia 6 bulan. Dilanjutkan dengan memberikan MPASI yang seimbang dan juga lengkap. Yang keempat, mengukur tinggi badan dan berat badan anak secara berkala. Yang kelima, membawa anak untuk segera berobat jika terkena penyakit infeksi. Selanjutnya, segera periksakan anak ke dokter jika berat badan pada anak tidak kunjung naik, tinggi badan anak di bawah garis merah, dan juga mengalami berat badan yang menurun. Anak juga perlu dibawa ke dokter jika mengalami diare yang berkepanjangan, infeksi saluran kemih yang berulang, pucat, sesak nafas, atau batuk kronis. Pemeriksaan dan penanganan oleh dokter diperlukan untuk mencegah komplikasi. Penanganan juga bertujuan untuk mengobati penyakit yang dapat menyebabkan anak mengalami gizi buruk. Dengan begitu, pemberian nutrisi menjadi lebih efektif. Sekian video pemaparan materi dari saya. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!